digunakan dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya adalah, mengapa apabila kita ingin menghitung pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah data angka PDB real dan bukannya PDB nominal? Jawabannya adalah untuk menghilangkan atau mengeliminasi efek inflasi, atau dengan kata lain untuk menghindarkan dari money illusion. Apa maksudnya? Kita tunjukkan contoh ilustrasinya. Kita dihadapkan pada dua pilihan kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah situasi ketika terjadi kenaikan pendapatan 5%. Situasi kedua, terjadi kenaikan pendapatan sebesar 1%. Manakah dari kemungkinan 1 dan 2 ini yang lebih baik? Sebagian besar dari kita mungkin akan menganggap kenaikan pendapatan 5% itu lebih baik dibandingkan kenaikan pendapatan 1%. Jawabannya belum tentu, karena bisa terjebak dalam kekeliruan money illusion. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Yang pertama, kenaikan 5% pada kasus pertama dan kenaikan 1% pada kasus kedua itu adalah cerminan dari peningkatan pendapatan nominal. Sedangkan kita perlu juga memperhatikan variabel kedua, yaitu inflasi. Ternyata pada kasus pertama, kenaikan pendapatan 5% itu diiringi inflasi sebesar 5%. Sedangkan pada kasus kedua, kenaikan pendapatan 1% diiringi inflasi 0%, atau nyaris tidak ada inflasi sama sekali. Sehingga apabila kita telah memiliki data pendapatan nominal dan inflasi, kita bisa menganalisis lebih tepat dengan menganalisis menggunakan pendapatan real, sehingga akan diperoleh hasil. Untuk kasus pertama, 5% kenaikan pendapatan diiringi inflasi 5% menghasilkan pertumbuhan pendapatan real hanya 0%. Yang kedua, kenaikan pendapatan pada kasus kedua yang 1% ternyata diiringi inflasi 0%, sehingga secara real pendapatan tumbuh 1%. Jadi ternyata masih lebih menguntungkan kasus kedua, karena menghasilkan pertumbuhan real yang lebih besar, sehingga tidak menjamin kenaikan pendapatan nominal yang lebih besar mencerminkan kesejahteraan yang meningkat. Harus memperhatikan juga inflasi. Sehingga dari sini kita perlu untuk memahami kaitan atau hubungan antara PDB real dengan PDB nominal. Variabel yang menghubungkannya adalah deflator PDB, yang rumusnya adalah PDB real sama dengan PDB nominal dibagi deflator PDB kali 100. Namun apabila data yang kita ingin cari adalah deflator PDB-nya, maka rumusnya kita bisa ubah menjadi deflator PDB sama dengan
PDB nominal dibagi PDB real kali 100. Lantas apa guna atau fungsi deflator PDB? Deflator PDB bisa kita gunakan sebagai alternatif selain indeks harga konsumen dalam menghitung laju inflasi, yang rumusnya adalah sebagai berikut. Laju inflasi bisa dihitung dari deflator PDB tahun yang ingin dihitung dikurangi deflator PDB tahun sebelumnya dibagi deflator PDB tahun sebelumnya dikalikan 100. Berikutnya kita akan coba membahas soal-soal yang pernah keluar di SBMPTN tahun 2015. Soalnya sebagai berikut. Data yang menunjukkan bahwa nilai produk domestik bruto nominal lebih besar daripada nilai PDB real mengindikasikan bahwasanya perekonomian menghadapi titik-titik. Oke. Yang pertama, kita analisis. Apabila PDB nominal lebih dari PDB real, maka kita bisa menyimpulkan kalau deflator PDB-nya lebih dari 100. Dari mana kita bisa menyimpulkan demikian? Karena rumus deflator PDB yang telah kita pelajari sebelumnya adalah sebagai berikut. Sedangkan bila deflator PDB-nya lebih dari 100, maka menurut sudut pandang ilmu ekonomi dapat disimpulkan kalau perekonomian telah mengalami inflasi atau laju inflasinya positif. Nah, untuk lebih memudahkan, kita beri contoh ilustrasi yang ada angkanya. Contoh kasusnya, bila suatu tahun PDB nominalnya 104 triliun, lebih besar daripada PDB realnya, yaitu 100 triliun, maka deflator PDB menjadi 104. Ya. Angkanya dari mana? Ya, dari rumus ini ya. 104 triliun nilai PDB nominalnya dikurangi nilai PDB realnya 100 triliun dibagi nilai PDB realnya kalikan 100. Akan diperoleh hasil 104. Sehingga terbukti kalau deflator PDB-nya lebih dari 100. Nah, angka deflator PDB sebesar 104 ini kita gunakan untuk menghitung laju inflasi dari rumus berikut. Nah, dengan mengasumsikan tahun sebelumnya adalah tahun dasar, ingat ya, dalam pembahasan indeks harga dan inflasi, tahun dasar itu indeks harga itu diasumsikan 100. Kita juga bila menggunakan analisis deflator PDB mengasumsikan kalau tahun dasar maka deflator PDB-nya 100. Maka kita analisis kira-kira hasilnya adalah deflator PDB di tahun tersebut adalah 104. Di tahun sebelumnya atau tahun dasarnya 100.
PDB tahun sebelumnya 100 juga, kalikan 100%, maka akan diperoleh hasil 4%. Sehingga kesimpulan kita adalah terbukti bila PDB nominalnya lebih besar daripada PDB real, maka laju inflasi akan bernilai positif, atau dengan kata lain perekonomian mengalami inflasi. Sehingga dari soal ini dapat kita ketahui jawaban yang tepat adalah B. Oke, kita lanjutkan membahas soal berikutnya. Soal Olimpiade Sains tingkat provinsi tahun 2018, yang soalnya adalah sebagai berikut. Soal ini menanyakan mana pernyataan benar dari kelima opsi. Ya. Kita fokus membahas opsi yang C saja. Oke, kita buktikan apakah pernyataan C itu tepat atau benar. Oke, kita mulai. Apabila PDB nominal lebih kecil dari PDB realnya, misalnya PDB nominalnya 100, PDB realnya 104, maka nilai deflator PDB sebesar 96 atau kurang dari 100, karena rumus deflator PDB adalah bagi berikut. Ya. Dengan cara yang sama seperti contoh soal sebelumnya, kita masukkan angka 100 dan 104. 100 dibagi 104 kalikan 100, kira-kira hasilnya 96. Lantas, bila deflator PDB-nya kurang dari 100, untuk contoh kasus kita misalnya 96, maka dapat disimpulkan kalau laju inflasi akan bernilai negatif. Ya. Mengapa? Karena kita mengasumsikan kalau deflator PDB tahun sebelumnya itu adalah 100, diasumsikan sebagai tahun dasar. Rumusnya adalah sebagai berikut. Sehingga kalau kita coba hitung, kira-kira hasilnya adalah deflator PDB pada tahun yang kita hitung adalah 96 dikurangi deflator tahun sebelumnya yang kita asumsikan tahun dasar, berarti 100 dibagi tahun sebelumnya, tahun dasar 100 juga, kalikan 100%. 96 dikurangi 100, 4 dibagi 100 ke 100%, hasilnya kira-kira kurang lebih negatif 4%. Berarti hasilnya adalah laju inflasi negatif. Sehingga kesimpulan kita memperoleh laju inflasi bernilai negatif, atau dengan kata lain terjadi deflasi. Berarti terbukti pernyataan C adalah benar. Oke, berarti jawaban adalah C. Demikian kita telah membahas dua soal. Yang pertama soal SBMPTN di tahun 2015 dan OSN tingkat provinsi tahun 2018 yang membahas atau poin yang ditanyakan sangat mirip. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.